Selamat ya, saldo dari bantuan pangan non-tunai BPNT cair untuk NIK KTP dan KK yang berhasil terverifikasi. Dan terbukti hari ini ada laporan KPM yang masuk saldonya hari ini di tanggal 11 November 2024. Namun tentunya pencairan ini bertahap atau bisa jadi untuk beberapa golongan penerima BPNT. Dan hal ini teman-teman seperti yang diceritakan oleh salah satu KPM penerima BPNT yang menarik saldo hari ini. Kemudian kita akan menyandingkannya dengan proses penyaluran BPNT periode November-Desember di aplikasi Sixenji. Sudah pada tahapan sampai di manakah dan apakah memang memungkinkan pencairan untuk alokasi pencairan terakhir di tahun 2024 ini? Kemudian, progres bantuan PKH juga akan kita coba menganalisanya dari tampilan terkini pada aplikasi Sixenji untuk memantau pergerakan hingga hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga mengawali pekan ini selalu ada harapan yang terkabulkan dan cita-cita dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT untuk periode November-Desember sudah dinantikan para penerima. Saat ini memasuki bulan November yang merupakan jadwal proses penyaluran Bansos PKH maupun BPNT pada tahap 6 atau tahap akhir di tahun 2024. Nah, biasanya pada tahap 6 penyaluran Bansos PKH BPNT akan dipercepat pencairannya ke rekening penerima sebelum tutup tahun. Dan oleh karena anggaran Bansos yang telah tersedia akan tuntas atau dituntaskan hingga penutupan tahun 2024, maka tak heran apabila keluarga penerima manfaat atau KPM sudah menunggu pencairan bantuan ke kartu KKS masing-masing. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu bentuk bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga yang teridentifikasi dalam kategori miskin dan rentan. Nah, hari ini ada kabar baik bagi KPM BPNT yang mencairkan saldo Rp400.000. Sebagaimana bukti struk pencairan yang diupload di media sosial. KPM ini menceritakan bantuan yang masuk sebesar Rp400.000 setelah dihubungi oleh operator Sixenji di desanya. Si KPM ini menceritakan dalam caption struk pencairan yang ditarik hari ini. Alhamdulillah akhirnya cair juga bantuan sembako BPNT-nya. Setelah beberapa kali periode pencairan mentok tidak cair. Akhirnya saya pertanyakan ke operator desa karena beberapa kali tidak masuk. Dan jawaban dari operator kalau ada perbedaan data Dukcapil dengan data Sixenji. Karena di kartu saya tertulis Ani tanpa spasi, tapi pada KTP tertulis Ani menggunakan spasi antara huruf A, spasi N, spasi I. Katanya sebab itu bantuan tidak cair. Dan alhamdulillah setelah perbaikan data akhirnya hari ini sudah bisa cair lagi. Nah teman-teman, kisah dari penerima manfaat ini atau KPM ini memang menjadi penyebab bantuan tidak bisa cair karena adanya perbedaan data sehingga pada saat pengecekan rekening atau istilah verifikasi rekening akan menyebabkan gagal cek rekening. Dan hal tersebut menjadi momok juga di kalangan KPM. Dan kejadian tersebut memang nyata adanya dikarenakan beberapa KPM di dampingan saya juga mengalami hal yang sama seperti perbedaan nomor KK, perbedaan huruf nama, dan juga perbedaan nama atau huruf pada nama ibu kandung. Nah, dari cerita KPM ini, sebagaimana saya cek pada aplikasi Sixenji, memang status SP2D-nya sudah SI. Artinya memang memungkinkan pencairan bagi KPM yang pernah terkendala gagal cek rekening. Namun perlu diketahui ya teman-teman bahwa pencairan pada KPM BPNT yang pernah gagal salur ini adalah hasil sinkronisasi data Dukcapil dan DTKS. Dan periode salurnya adalah September-Oktober 2024 sebagaimana hasil analisa di aplikasi Sixenji, sebagaimana salah satu KPM yang saya dampingi juga membuktikan hal tersebut. Setelah dilakukan perbaikan data dan sinkronisasi, akhirnya KPM dapat kembali menerima bantuan BPNT-nya hari ini. Kemudian kita akan menginformasikan juga teman-teman progres pencairan pada aplikasi Sixenji untuk bantuan PKH periode November-Desember dan BPNT periode November-Desember 2024. Sudah sampai di manakah tahapannya per hari ini?
Sebagaimana yang terlihat pada aplikasi Sixenji hari ini teman-teman, proses pencairan saldo dana Bansos PKH dan BPNT itu sudah mencapai tahap yang sangat penting, yaitu proses evaluasi komponen. Pada tahapan ini merupakan langkah awal dalam memverifikasi kelayakan penerima manfaat dan memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Menurut informasi yang dapat terlihat pada aplikasi Sixenji pendamping, beberapa daerah di Indonesia sudah memulai proses verifikasi cek rekening. Namun status verifikasi tersebut bisa saja berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu dan mekanisme di masing-masing wilayah. Bantuan PKH pada periode ini sudah memasuki pada evaluasi komponen yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Pusdatin. Kemudian dilanjutkan dengan final closing, verifikasi cek rekening, dan proses pengeluaran SPM, surat perintah membayar, serta SP2D, surat perintah pembayaran dana. Nah, proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 7 hingga 14 hari ke depan. Setelah penentuan KPM selesai, bantuan akan masuk ke tahap evaluasi komponen. Nah teman-teman, dan untuk informasi verifikasi usulan bagi BPNT murni yang bakal mendapatkan PKH dan KPM PKH murni yang bakal mendapatkan BPNT, perlu saya informasikan juga bahwa besok tanggal 12 November 2024 sendiri menjadi batas akhir untuk verifikasi data bagi KPM BPNT murni yang teridentifikasi memiliki komponen PKH serta bagi KPM PKH yang belum pernah menerima bantuan BPNT. Proses verifikasi dan validasi ini akan berakhir pada tanggal tersebut, 12 November, yang menandakan bahwa data yang sudah terverifikasi akan diproses untuk penyaluran bantuan lebih lanjut. Nah, verifikasi dan validasi data ini mencakup 421 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Meskipun tidak semua KPM BPNT ataupun KPM PKH akan otomatis masuk ke dalam daftar calon penerima bantuan baru. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Kesimpulannya, untuk tinjauan dan analisa di Sixenji, yang pertama, bantuan yang cair di kartu KKS adalah KPM yang sebelumnya gagal cek rekening, dan karena adanya sinkronisasi data KPM BPNT ini, akhirnya dapat kembali menerima bantuan untuk periode salur September-Oktober 2024. Kemudian yang kesimpulan yang kedua teman-teman, status penyaluran Bansos PKH November-Desember 2024 di halaman Sixenji belum ada pergerakan ke proses cek rekening. Sehingga Bansos PKH belum dapat atau pastinya belum bisa disalurkan ke rekening penerima dalam waktu dekat. Kesimpulan yang ketiga, status penyaluran Bansos BPNT di halaman Sixenji sudah menunjukkan pergerakan yang positif. Statusnya di Sixenji sudah menunjukkan periode salur November-Desember 2024 sehingga pencairan bantuan tengah diproses oleh Kemensos. Dan tengah dilakukan juga proses cek rekening, dan secara pasti belum dapat diketahui kapan tanggal penyaluran bantuan BPNT November-Desember ke rekening penerima. Namun diprediksikan pencairan akan mulai dilaksanakan pada pekan terakhir bulan November dan awal Desember 2024 karena periode salur Bansos BPNT lebih dulu muncul. Diprediksi BPNT akan disalurkan lebih dulu dibandingkan PKH. KPM dapat menyiapkan kartu KKS masing-masing. Jangan sampai hilang atau rusak agar bantuan dapat diterima. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update informasi per hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa berikan komen dan subscribe yang belum berlangganan dengan channel Info Bansos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.